Haleluya, puji Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, biarlah kita tetap bersukacita, bergembira di dalam Tuhan. Biarlah damai sejahtera Kristus tetap memerintah dalam hati kita semua. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 37 ayat yang keempat, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kiranya setiap hari Roh Kudus terus mengerjakan sukacita dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Tentu sukacita ini adalah sukacita yang mendalam dan menetap dalam hati kita, bukan hanya sesaat. Dan sukacita, kegembiraan yang dimaksud oleh Tuhan adalah berasal dari persekutuan kita dengan Tuhan dan keyakinan kita bahwa Allah itu begitu mengasihi kehidupan kita. Tuhan adalah sumber kebahagiaan kita yang sejati. Tentu kita bisa mengalami kebahagiaan yang sejati, sukacita yang sejati itu jika kita percaya bahwa ada Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta dan ada Tuhan yang mengatur masa depan kehidupan kita. Seperti di ayat sebelumnya Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia tentu bergembira di dalam kehidupannya. Dikatakan, dan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Menyerahkan hidup kepada Tuhan adalah sebuah sikap ketergantungan kita kepada Allah. Yang namanya bergantung sepenuhnya adalah mengandalkan seseorang untuk dapat membantu kita melakukan sesuatu hal. Misalnya ketika anak kita masih kecil, mereka begitu tergantung kepada kita. Mereka harus diasuh, dirawat, diberi makan, dan lain sebagainya. Mereka tidak bisa melakukannya sendiri. Itu adalah contoh ketergantungan. Sebenarnya demikian pun kita dengan Allah kita, dengan Tuhan kita. Kita harus memiliki ketergantungan kepada Dia, kata firman Tuhan. Dengan kata lain, kita harus mengandalkan Dia sebagai satu-satunya penolong di dalam kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 5 berkata, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Menyadari keterbatasan kita sebagai manusia hari ini, kita datang mengandalkan Tuhan, bergantung sepenuhnya hanya kepada Tuhan, hanya kepada kuasa yang tidak terbatas itu dalam hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, firman Tuhan berkata, Ia akan bertindak bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya tidak tahu apa yang harus kita putuskan atau kita lakukan atau kita bereskan atau yang harus kita kerjakan. Yang mungkin kita tidak mampu dengan kekuatan kita. Tapi Tuhan berkata, andalkan Dia, miliki ketergantungan kepada Dia, kepada kuasa yang tidak terbatas itu. Pada satu kali umat Tuhan mengalami keadaan yang sangat terjepit, mereka putus asa. Bahasa yang lain yang sering kita dengar adalah mereka berada di titik mati. Ketika umat Tuhan dikejar-kejar oleh Firaun dan tentaranya, mereka benar-benar berada di situasi yang sulit. Mereka mengalami jalan buntu di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka menengadah ke atas. Menengadah kepada Tuhan. Meminta pertolongan kepada Tuhan. Ketika hari ini mungkin kita sedang berhadapan dengan jalan buntu. Jalan di depan kita buntu, dari belakang sepertinya ada tentara Firaun, seperti orang Israel dikejar-kejar oleh tentara Firaun dari belakang. Dan mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat. Seolah-olah harapan mereka sudah mati. Tetapi Tuhan mengajari kita, ketika kita mengangkat tangan kepada Dia, Tuhan turun tangan, Dia sanggup menolong kehidupan kita. Di dalam Keluaran pasal 14 ayat 13, saat itu bangsa Israel sangat ketakutan karena jalan buntu yang mereka hadapi, laut di depan mereka. Tetapi Tuhan berkata, Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja.
Lihat bagaimana Tuhan menenangkan mereka berkata, jangan takut, aku yang akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Hari ini Tuhan pun berkata kepada kita, di dalam segala keterbatasan kita dan ketidakmampuan kita, Tuhan berkata, jangan takut, aku akan membuka jalan di depanmu. Jalan yang buntu akan kubukakan untukmu sehingga engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Itulah janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, bagaimana cara Tuhan menolong mereka? Keluaran 14 ayat 19 berkata, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Lihat cara Tuhan melindungi mereka. Begitu ajaibnya, malaikat itu yang tadinya di depan bergerak ke belakang, berada di tengah-tengah tentara Firaun dan orang Israel, sehingga orang Israel terlindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, lihatlah begitu ajaibnya ketika Tuhan yang bertindak bagi umatnya. Hari ini Tuhan mengajarkan 3 hal kepada kita. Di dalam Mazmur 37 ayat 3-5 ini, kita percaya kepada Tuhan, bergembira akan Tuhan, dan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dia yang akan bertindak bagi umatnya. Puji Tuhan, kita yakini firman Tuhan. Hari ini kita terima penyediaan Allah, kita terima pertolongan Allah karena Dia sanggup bertindak untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Kami percaya sekalipun di depan kami mungkin kami sedang berhadapan dengan jalan buntu, tapi Tuhan sanggup buka jalan bagi kami. Engkau berjanji, jangan takut, aku yang akan berperang dan kamu akan diam saja. Hari ini kami terima kemenangan itu Tuhan. Meskipun Tuhan belum kami alami, tapi kami percaya janji Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah memiliki kuasa yang tidak terbatas. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat-Mu, apapun yang mereka kerjakan, usahakan hari ini, buat berhasil sesuai dengan kemurahan-Mu. Yang sedang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami jalan buntu Tuhan buka jalan. Berkati pelayanan di gereja kami Tuhan, biarlah Tuhan kasih kemurahan-Mu melingkupi kami semua. Terima kasih Bapa, hari ini kami jalani hari-hari hidup kami dengan bersemangat, dengan tetap bergembira di dalam Tuhan, dengan tetap bersyukur. Biarlah damai sejahtera Kristus itu yang memerintah hati dan pikiran kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.